Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saski Dwi Utami, Program Studi Pendidikan Ekonomi 2018. Di kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan proposal penelitian tindakan kelas yang berjudul Penerapan Metode Pembelajaran TGT untuk meningkatkan keaktifan belajar peserta didik di kelas 12 IPS SMA Negeri 1 Palembang. Di sini kita akan membahas 3. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, dan ketiga metode penelitian. Yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang masalah. Tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan kata pendidikan. Pendidikan merupakan kegiatan universal dalam kehidupan manusia. Dengan adanya pendidikan, manusia dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Pendidikan bagi manusia merupakan suatu proses menemukan, menjadikan, dan mengembangkan diri dalam keseluruhan dimensi kepribadian. Salah satu aktivitas yang tidak bisa dilepaskan dari pendidikan adalah kegiatan belajar mengajar. Menurut Ali Ashraf, pendidikan adalah suatu upaya melatih perasaan murid-murid sehingga dalam sikap, tindakan, keputusan, atau pendekatan mereka dapat segala jenis pengetahuan, dipengaruhi sekali oleh niat spiritual dan sangat sadar akan nilai etika. Sementara, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengenai pengertian pendidikan, bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Proses belajar mengajar yang baik dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam pencapaian tujuan belajar, perlu diciptakan adanya sistem lingkungan atau kondisi belajar yang baik. Tercapainya tujuan pembelajaran ditandai oleh prestasi belajar siswa yang tinggi, serta adanya perubahan tingkah laku siswa setelah menerima materi. Model serta metode yang digunakan guru dalam menyampaikan materi sangat berpengaruh terhadap prestasi siswa. Pemilihan metode yang tepat dalam menyampaikan materi dapat meningkatkan motivasi serta keaktifan siswa dalam menerima materi pelajaran. Model pembelajaran kooperatif telah banyak diterapkan oleh guru. Pembelajaran kooperatif merupakan pendekatan pembelajaran yang berfokus pada penggunaan kelompok kecil siswa untuk bekerja sama dalam memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan belajar. Pemilihan metode pembelajaran kooperatif menjadi salah satu hal yang penting karena tidak semua metode dalam model pembelajaran kooperatif dapat memotivasi siswa untuk lebih aktif dalam menerima pelajaran dan meningkatkan prestasi belajar siswa. TGT atau Teams Games Tournament adalah salah satu metode pembelajaran kooperatif yang menggunakan turnamen akademik dan menggunakan kuis-kuis serta sistem skor kemajuan individu, di mana para siswa berlomba sebagai wakil tim mereka dengan anggota tim lain yang kinerja akademik sebelumnya setara seperti mereka. Metode pembelajaran TGT ini menempatkan siswa dari berbagai tingkat prestasi ke dalam satu kelompok, sehingga siswa yang memiliki kemampuan akademik yang rendah dapat bertanya kepada siswa lain yang memiliki kemampuan akademik yang tinggi. Pada penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli dan beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament ini seperti yang terangkum dalam Slavin memiliki peran yang besar dalam menumbuhkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran, sehingga siswa lebih aktif dalam proses belajar mengajar serta meningkatkan prestasi siswa.
Pada penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli dan beberapa peneliti sebelumnya, menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif tipe Team Games Turnamen ini, seperti yang terangkum dalam Slavin, memiliki peran yang besar dalam menumbuhkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran, sehingga siswa lebih aktif dalam proses belajar mengajar, serta meningkatkan prestasi siswa. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penelitian yang bertujuan untuk memperbaiki keaktifan belajar siswa dalam mata pelajaran ekonomi dengan menggunakan metode pembelajaran yang inovatif, sehingga peneliti memilih judul penerapan metode pembelajaran TGT untuk meningkatkan keaktifan belajar peserta didik kelas 11 IPS SMA Negeri 1 Palembang. Selanjutnya membahas tentang identifikasi masalah. Dari latar belakang di atas dapat diidentifikasikan beberapa masalah sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya variasi guru dalam menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik kelas, menyebabkan guru kesulitan dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap mata pelajaran ekonomi. Yang kedua, penggunaan metode yang monoton oleh guru dalam penyampaian materi menyebabkan siswa kurang termotivasi untuk aktif dalam proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu pembatasan masalah. Dari berbagai masalah yang dapat diidentifikasi, maka peneliti membatasi masalah yang akan menjadi sasaran penelitian, yaitu yang pertama, model pembelajaran yang digunakan dibatasi pada model pembelajaran kooperatif dengan tipe Team Games Turnamen atau TGT. Yang kedua, prestasi belajar pada penelitian ini dibatasi pada hasil belajar siswa yang dicapai melalui proses belajar mengajar berupa nilai tes dan keaktifan siswa, khususnya pada mata pelajaran ekonomi. Tapi di sini lebih difokuskan kepada keaktifan siswa tersebut. Selanjutnya mengenai rumusan masalah. Jadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah peserta didik dapat mengalami peningkatan keaktifan belajar pada mata pelajaran ekonomi melalui metode pembelajaran di kelas 11 IPS SMA Negeri 1 Palembang. Tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan apakah siswa dapat mengalami kenaikan keaktifan belajar pada mata pelajaran ekonomi di kelas 11 IPS SMA Negeri 1 Palembang. Adapun manfaat penelitian tindakan kelas ini yaitu yang pertama manfaat teoritis. Penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan informasi tentang meningkatnya keaktifan belajar dengan menggunakan metode TGT. Yang kedua, memberikan sumbangan pemikiran bagi dunia ilmu pengetahuan dan dapat digunakan sebagai pedoman untuk kegiatan penelitian berikutnya yang sejenis. Adapun manfaat praktis bagi guru yaitu dapat memberi masukan agar guru kreatif dalam menerapkan metode-metode pelajaran sehingga tidak monoton dan tidak menimbulkan kebosanan pada siswa. Untuk siswa, dapat memberikan masukan pada siswa agar siswa lebih aktif dalam belajar pada mata pelajaran ekonomi dapat meningkat secara optimal. Bagi peneliti yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman konkret dalam menerapkan metode TGT pada pembelajaran ekonomi. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tinjauan pustaka. Di sini membahas tentang pengertian belajar. Belajar merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar oleh seseorang untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya membahas mengenai pengertian pembelajaran. Kata pembelajaran merupakan perpaduan dari dua aktivitas belajar dan mengajar. Pembelajaran yaitu membelajarkan siswa menggunakan asas pendidikan maupun teori. Belajar merupakan penentuan keberhasilan pendidikan. Selanjutnya, pengertian model pembelajaran.
Model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum atau rencana pembelajaran jangka panjang, merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain. Model pembelajaran mengacu pada pendekatan pembelajaran yang akan digunakan, termasuk di dalamnya tujuan-tujuan pengajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. Kemudian membahas mengenai pengertian Teams Games Tournament. Teams Games Tournament atau TGT pada mulanya dikembangkan oleh David dan Kate. Nah, TGT ini merupakan salah satu tipe model pembelajaran kooperatif yang melibatkan kelompok. Di dalamnya terdapat diskusi kelompok, game, dan diakhiri satu turnamen. Dalam TGT, setiap siswa ditempatkan dalam satu kelompok yang terdiri dari 4-6 orang. Teams Games Turnamen ini tentunya memiliki kelemahan dan kelebihan. Untuk yang pertama kita akan bahas mengenai keunggulan dari pembelajaran TGT, yaitu model TGT tidak hanya membuat siswa yang cerdas atau berkemampuan akademis tinggi lebih menonjol dalam pembelajaran, tetapi siswa yang berkemampuan akademik lebih rendah juga ikut aktif dan mempunyai peran yang penting dalam kelompoknya. Yang kedua yaitu dengan model pembelajaran ini akan menumbuhkan rasa kebersamaan dan saling menghargai sesama anggota kelompoknya. Ketika model pembelajaran ini membuat siswa lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Karena dalam pembelajaran ini guru menjanjikan sebuah penghargaan pada siswa atau kelompok terbaik. Dan yang terakhir, dalam pembelajaran ini membuat siswa menjadi lebih senang dalam mengikuti pelajaran karena ada kegiatan pembelajaran berupa turnamen. Adapun kelemahan model pembelajaran TGT ini, yaitu dalam model pembelajaran ini harus menggunakan waktu yang relatif lama. Guru juga yang menggunakan model pembelajaran ini harus pandai memilih materi pelajaran yang cocok untuk model pembelajaran ini. Yang ketiga, guru harus mempersiapkan model ini dengan baik sebelum diterapkan. Misalnya membuat soal untuk setiap meja turnamen, dan guru harus tahu urutan akademis siswa dari yang tertinggi hingga terendah. Itu tadi membahas mengenai keunggulan dan kelemahan. Selanjutnya membahas tentang keaktifan belajar. Pengertian keaktifan belajar adalah suatu kondisi, perilaku, atau kegiatan yang terjadi pada siswa saat proses belajar yang ditandai dengan keterlibatan siswa seperti bertanya, mengajukan pendapat, mengerjakan tugas-tugas, dapat menjawab pertanyaan guru, dan bisa bekerja sama dengan siswa lain, serta tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Keaktifan belajar siswa merupakan unsur terpenting dalam pembelajaran, karena keaktifan akan berpengaruh besar pada keberhasilan proses pembelajaran. Semakin tinggi keaktifan siswa, maka keberhasilan proses belajar seharusnya juga menjadi semakin tinggi. Adapun ciri-ciri keaktifan belajar. Yang pertama, siswa aktif bertanya kepada guru maupun kepada teman sekelompok. Kedua, siswa aktif mengemukakan pendapat. Ketiga, siswa aktif memberikan sumbangan terhadap respons siswa yang kurang relevan atau salah. Keempat, siswa aktif dalam memecahkan masalah yang diberikan guru. Kelima, siswa aktif secara mandiri mengerjakan tugas yang diberikan guru. Selanjutnya mengenai mata pelajaran ekonomi. Karakteristik mata pelajaran ekonomi menurut Sigit Winamu dan Sujana Ismaya. Dalam Kamus Besar Ekonomi, economics diartikan sebagai ilmu ekonomi merupakan yang mempelajari asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan seperti keuangan, perindustrian, dan perdagangan. Kemudian ada kerangka berpikir.
keaktifan belajar siswa memang sangat penting dalam kegiatan proses belajar mengajar, dan juga interaksi antara siswa dan siswa, siswa dan guru memang sangat penting dalam kegiatan proses belajar mengajar. Pembelajaran merupakan cara guru menciptakan kegiatan belajar dengan beberapa metode atau model. Pembelajaran juga merupakan upaya guru menciptakan iklim dan pelayanan terhadap kemampuan, potensi, bakat, dan kebutuhan siswa yang amat beragam, agar terjadi interaksi optimal antara guru, siswa, serta siswa dan siswa. Kemudian ada hipotesis tindakan, di mana berdasarkan dari landasan teori dan kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah dengan diterapkannya model pembelajaran TGT dapat meningkatkan keaktifan belajar peserta didik pada mata pelajaran ekonomi di kelas 11 IPS SMA Negeri 1 Palembang tahun ajaran 2001-2022. Kemudian selanjutnya masuk ke pembahasan ketiga, yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini seperti pada gambar di bawah. Nah, penelitian ini dilaksanakan dalam 4 tahapan, yaitu perencanaan, tindakan dan pengamatan, serta refleksi. Untuk subjek dan objek penelitian, subjeknya yaitu peserta didik SMA Negeri 1 Palembang kelas 11 IPS 3 yang berjumlah 30 peserta didik. Sedangkan objek penelitian ini adalah pembelajaran ekonomi. Dan juga ada setting penelitian. Nah, penelitian ini akan dilaksanakan di kelas 11 IPS 3 SMA Negeri 1 Palembang semester genap tahun ajaran 2021-2022. Setting dalam penelitian tindakan kelas ini adalah setting di dalam ruangan yang dilaksanakan ketika waktu kegiatan belajar mengajar ekonomi. Ada juga prosedur penelitian. Prosedur penelitian ini terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama yaitu tahap pengenalan masalah, yang kedua tahap penyusunan rencana tindakan, yang ketiga tahap implementasi tindakan, yang keempat tahap pengamatan, kelima tahap penyusunan laporan. Ada juga proses penelitian. Nah, kegiatan ini dilaksanakan dalam 2 siklus. Siklus yang pertama yaitu tentang pendahuluan, kemudian kegiatan inti, dan yang terakhir yaitu penutup. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang berupa pengamatan atau observasi, dokumentasi, dan angket. Selanjutnya untuk teknik analisis datanya yaitu menghitung keaktifan belajar dengan rumus. Untuk menghitung keaktifan siswa menggunakan lembar pengamatan atau observasi yang dibagikan di setiap akhir pertemuan. Menggunakan rumus indikator 1 sama dengan jumlah siswa yang aktif pada indikator pertemuan 1, pertemuan 2 dibagi 2 dikali jumlah seluruh siswa dikali 100%, dan seterusnya. Kemudian menghitung hasil observasi siklus 1 dan 2 pada setiap pertemuan. Ketiga, menghitung persentase keaktifan dengan menggunakan angket pada rumus sebagai berikut, yaitu indikator 1 sama dengan jumlah perolehan skor seluruh siswa pada indikator 1 dibagi jumlah skor seluruh siswa dikali jumlah skor maksimal indikator 1 dikali 100%, dan seterusnya. Selanjutnya menghitung rata-rata angket keaktifan belajar siswa dengan rumus rata-rata angket sama dengan jumlah perolehan skor siswa per skor maksimal dikali 100.
Untuk menghitung rata-rata observasi keaktifan belajar siswa menggunakan rumus indikator 1 ditambah indikator 2 sampai indikator yang ditentukan dibagi N. Kemudian menghitung hasil akhir rata-rata keaktifan belajar siswa dengan rumus sebagai berikut. Rata-rata keaktifan siswa, observasi ditambah rata-rata keaktifan angket dibagi 2. Membandingkan tingkat keaktifan awal dan tingkat keaktifan siklus 1 dan siklus 2, pembanding ini dilakukan untuk mengetahui adanya peningkatan keaktifan siswa atau tidak. Demikianlah pemaparan proposal mengenai penelitian tindakan kelas ini. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.